Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kebijakan negara Amerika dalam memerangi COVID-19. Kelompok kami terdiri dari Dinda Syabila, Lena Ramita, Muhammad Aras, dan Pradana Akbar. Latar belakang topik ini berdasarkan analisis genom menemukan bahwa ada 3 varian utama virus corona baru, yaitu SARS-CoV-2 di dunia, yakni tipe A, B, dan C. Yang kedua, SARS-CoV-2 tipe A banyak ditemukan pada pasien COVID-19 di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan warga Amerika Serikat yang pernah menetap di Wuhan, China. Yang ketiga, virus corona baru varian A sangat dekat dengan virus yang ditemukan pada bayi kelelawar dan terenggiling, dua binatang yang dicurigai sebagai inang virus corona dan dijuluki sebagai the root of the outbreak atau akar dari penyebaran COVID-19 oleh para peneliti. Kebijakan negara Amerika Serikat, yang pertama menyiapkan dana, yang kedua menyiapkan lokasi karantina, yang ketiga menyiapkan peralatan medis, yang keempat menetapkan aturan baru, yang kelima lockdown di beberapa kota, yang keenam keterbukaan data, yang ketujuh menyiapkan vaksin corona. Pertama, menyiapkan dana. Presiden Amerika Donald Trump akhirnya menekan kebijakan dana bantuan US sebanyak 2 US dollar triliun atau 32.000 triliun rupiah untuk penanganan virus corona di Amerika. Yang pertama, bantuan langsung tunai, yang kedua pendidikan, yang ketiga pengangguran, yang keempat dana pinjaman usaha, yang kelima bantuan untuk suplai makanan, yang keenam dana bantuan untuk rumah sakit, yang ketujuh mengevakuasi warga Amerika, yang kedelapan bantuan untuk imigran, diplomat, dan sukarelawan. Yang kedua, menyiapkan lokasi karantina. Menteri Pertahanan memenuhi permintaan bantuan dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan atau HSS berupa tempat karantina sebagai berikut. Yang pertama, tempat penampungan sebanyak 100 orang untuk karantina saat datang dari luar negeri. Yang kedua, Departemen Pertahanan menyediakan fasilitas berupa kamar pribadi dengan kapasitas 250 orang. Ada 4 instalasi militer yang dipilih sebagai tempat karantina, seperti 2 di California, 1 di Colorado, dan di Texas. Ketiga yaitu menyiapkan peralatan medis terdiri dari dana bantuan, rumah sakit darurat, menyiapkan stasiun medis, melakukan tes antibodi massal, serta menyiapkan APD dan masker. Untuk menyediakan dana ini, kebijakan dan bantuan yang ditekan Trump memastikan rumah sakit akan mendapat kurang lebih 117 US dollar miliar untuk meningkatkan pelayanan termasuk persediaan APD, obat-obatan, peralatan medis seperti ventilator. Kemudian pihak berwenang Amerika Serikat mengubah katedral St. John the Divine di Manhattan, New York jadi rumah sakit lapangan demi penanganan pasien virus corona. Kemudian untuk membangun stasiun medis darurat, Presiden Donald Trump memerintahkan untuk melakukan penyebaran stasiun medis darurat dengan kapasitas 4.000 tempat tidur di seluruh Amerika Serikat. Kemudian untuk menyediakan masker dan alat pelindung diri atau APD. Adapun di sini pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan undang-undang produksi pertahanan yang akan mempercepat pembuatan masker dan pakaian pelindung dalam negeri untuk mengurangi virus corona di Amerika Serikat. Jadi semua tingkat produksi itu dialihkan kepada untuk memproduksi masker dan alat pelindung diri. Terus yang terakhir ada melakukan tes antibodi massal. Di sini ada namanya CDC atau Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat telah memulai tes antibodi massal untuk membantu memastikan berapa banyak orang yang telah terinfeksi virus corona atau COVID-19. Kemudian yang keempat ada menetapkan aturan-aturan baru. Di Amerika Serikat sendiri menetapkan beberapa kebijakan seperti menutup tempat umum, kemudian melakukan social distancing, penggunaan masker setiap keluar rumah,
dan meliburkan sementara sekolah atau bidang pendidikan yang dimulai dari SD, SMP, atau SMA, ataupun kuliah atau perguruan tinggi, dan melarang event besar yang dilibatkan lebih dari 250 orang. Kemudian yang kelima itu melakukan lockdown di beberapa kota, seperti dua kota besar, salah dua kota besar di Amerika Serikat, seperti di California dan New York City. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang keenam, Amerika Serikat melakukan keterbukaan data kepada seluruh penduduknya. Karena di Amerika sendiri tidak ada data yang ditutupi oleh pemerintah setempat, meskipun pertumbuhan kasus positif corona di Amerika tampak sangat tinggi, namun case fatality rate atau kematiannya hanya 2,9%. Dengan adanya keterbukaan informasi dari pemerintah, dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kematian di Amerika Serikat, sebab dengan demikian, sejumlah pihak berwenang di Amerika Serikat menjadi agresif dan menekan persebaran virus corona, seperti pada tampilan di samping. Kemudian yang ketujuh itu Amerika Serikat sendiri menyiapkan vaksin corona. Vaksin dengan kode mRNA 1273 dikembangkan oleh Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat yang bekerjasama dengan seluruh perusahaan bioteknologi asal negaranya. Menurut Direktur Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, vaksin akan memakan waktu selama 12 sampai dengan 18 bulan hingga baru dapat digunakan secara umum atau massal, terutama jika kita selalu berjalan dengan Jadi selanjutnya ada respon warga negara Amerika Serikat. Ada 3 poin penting. Yang pertama itu respon warga California, yang kedua respon warga New York, dan yang terakhir itu ada tanggapan Donald Trump meremehkan COVID-19. Yang pertama ada respon warga California. Warga Amerika Serikat tampaknya santai-santai saja dalam menghadapi serangan virus corona. Padahal penderita penyakit COVID-19 di Amerika Serikat sudah menembus angka 1 juta orang. Sikap bebal warga Amerika Serikat itu bisa dilihat dari gambar di samping ini. Di sini itu terletak pada pantai Huntington di California pada akhir pekan lalu. Mereka terlihat menikmati liburan mereka tanpa menghiraukan imbauan social distancing. Selanjutnya ada respon warga New York. Jadi, Gubernur New York yaitu Andrew mengkritik sikap cuek warganya terhadap wabah virus ini, sehingga kasusnya meningkat drastis dalam 3 minggu terakhir. Perilaku warganya yang mengabaikan larangan keluar rumah dengan tetap memadati pusat pembelanjaan, tempat hiburan, dan ruang publik sebagai tindakan egois dan membahayakan. Dan yang terakhir itu ada tanggapan Donald Trump meremehkan COVID-19. Ada 3 poin penting, yaitu yang pertama itu pada 28 Februari lalu misalnya, Trump menyebut virus corona jenis baru ini akan hilang seperti mukjizat. Selanjutnya, sempat berspekulasi bahwa cuaca panas akan membunuh virus ini dan menghentikan penyebarannya. Dan yang terakhir, dalam laporan berjudul Kesalahan Manajemen Trump membantu memicu krisis virus corona, 13 staf dan bekas staf Trump di Gedung Putih menyimpulkan kebanyakan kebijakan penanganan COVID-19 di Amerika Serikat yang buruk berasal dari kekhawatiran Trump sendiri tentang dampak ekonomi yang diakibatkan oleh virus tersebut. Kemudian hasil kebijakan negara Amerika Serikat yang pertama itu adalah seperti di Indonesia, yaitu di rumah saja, dan kemudian yang kedua warga menyuntikkan disinfektan. Nah, yang pertama itu terdapat di rumah saja. Dampak dari peraturan ini yaitu banyak warga di Michigan, Ohio, Kentucky, Minnesota, North Carolina, dan Utah itu melakukan unjuk rasa yang ingin mengembalikan kegiatan semula, seperti kegiatan bersosialisasi di luar rumah dan sebagainya, bekerja di luar rumah dan sebagainya. Nah, banyak warga yang tidak tahan dan tidak bisa melakukan aktivitas yang hanya di rumah saja. Kemudian yang kedua yaitu menyuntikkan disinfektan ke warga. Banyak masyarakat yang melakukan penyuntikan ini karena gara-gara pidato Donald Trump yang mengatakan bahwa
warga yang menyuntikkan disinfektan akan terhindar dari virus COVID-19. Nah, akibatnya dari warga yang melakukan penyuntikan disinfektan ini terdapat 30 kasus yang keracunan dikarenakan penyuntikan disinfektan ke warga. Kemudian dari kasus ini 9 kasusnya itu terpapar cairan Lysol yang datanya diambil dari Amerika Serikat. Kemudian saran, Bill Gates mengatakan seluruh warga Amerika Serikat, baik yang tinggal di kota besar atau kecil, memiliki resiko menularkan virus kepada orang lain di luar wilayah tempat tinggalnya. Sehingga dia berkata, penghentian lockdown memungkinkan warga bergerak untuk menularkan virus dan membuat kemudian semakin lambat. Gates menuturkan, lockdown yang sukses harus dilakukan secara bertahap mengikuti rekomendasi dari banyak pakar kesehatan ekonom dan organisasi kesehatan dunia atau WHO. Selain itu, membutuhkan pemikiran kritis untuk menerapkan langkah-langkah keselamatan saat lockdown dicabut, serta memastikan pengujian diagnostik dan pelacakan kontak untuk memahami efek program pembatasan terhadap penyebaran virus corona. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.